Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Umi, praktisi talent mapping. Dan kali ini teman-teman kita akan melakukan bedah TMA lagi, tapi kita akan mulai dari peta bakatnya. Dan inilah kasus yang menarik. Saya bacakan terlebih dahulu ya kasusnya. Kali ini adalah seorang klien yang akan memulai karir di dunia pengembangan manusia. Nah, dia ingin tahu nih apakah eh, dia cocok untuk berkarir di pengembangan sumber daya manusia. Nah, coba kita lihat ya. Kita lihat dari peta bakatnya terlebih dahulu. Oke. Nah, teman-teman, peta bakat ini adalah kalau kita flashback sedikit adalah kumpulan dari bakat kuat dan bakat-bakat urutan bakat tadi kemudian dimasukkan ke dalam sebuah peta dan akhirnya dibagi menjadi 4 domain. Ada thinking, striving, influencing, dan relating. Nah, kalau kita lihat di sini teman-teman, posisi bakat kuat di mana yang berwarna merah itu memang ada di semua domain ya. Di thinking ada, kita lihat nih ya. Kemudian di influencing ada, di striving ada, di relating ada. Nah, kalau kita lihat secara umum memang posisi bakat yang kuat, bakat 1 hingga 7 dan bakat pendukung di nomor 8 hingga 14 memang paling banyak ada di area relating ya. Dan ini kelihatan sekali warnanya merah kuning gitu ya. Nah, memang kalau dilihat dari sini yang bersangkutan artinya memang senang bekerja sama dengan orang lain membangun sebuah relasi. Jadi katakanlah kalau secara sekilas ya, kalau ngomongin berkarir berhubungan dengan manusia, kuat ya, bisa lah gitu. Apalagi kalau ngomongin pengembangan manusia, ini sepertinya bisa gitu. Nah, kalau kita lihat di sini di peta bakat ini ada yang disebut dengan people expert, ada yang disebut dengan expert, worker, kemudian ada influencer, ada owner, ada kemudian ada pionir, ada manajer. Nah, kalau kita lihat dari urutan bakatnya di sini, kemudian kita lihat sebentar, kita lihat urutan bakatnya ya. Di sini ternyata ada pertama communication, kemudian ada harmony, ada intellection, empathy, connectedness, ideation, focus, individualization. Jadi memang kalau kita lihat di sini sepertinya tarikannya mengarah ke people expert. Artinya memang yang bersangkutan kuat di area thinking dan juga relating. Sehingga kalau berbicara mengenai pengembangan manusia, rasanya situasinya atau posisinya pas ya. Karena di sini didukung dengan developer, ada yang berwarna kuning, kemudian ada juga empatinya, kemudian artinya dia sangat memahami perasaan orang lain tersebut, peka dengan kondisi orang tersebut, kemudian individualisasinya juga berwarna kuning, artinya bisa memahami secara spesifik orang tersebut keunikannya seperti apa, kemudian bisa menjalin persahabatan yang dalam, relatornya ada, includernya ada, developernya ada, jadi memang keinginannya untuk melihat orang lain maju berkembang itu sangat kuat. Nah, kemudian didukung juga dengan di area thinking, di sini kita lihat ada strategic ideation-nya dan intellectionnya yang berwarna merah dan kuning. Jadi memang ketika proses pengembangan dirinya, pengembangan manusianya, membantu orang lain itu dia bisa membantu untuk memilihkan jalan karena memiliki strategik tadi. Kemudian bisa membantu untuk menemukan esensi makna dari entah dari kehidupannya atau makna dari setiap kejadian yang dialami, sehingga kita bisa bayangkan ketika nanti dia mendampingi orang lain gitu, dia bisa membimbing orang tersebut, kemudian membantu menemukan jalannya seperti apa, kemudian membantu untuk menemukan berbagai macam sudut pandang, membantu menemukan berbagai macam hal menarik, connectedness-nya bisa dipakai, intellection-nya dipakai, jadi substansinya apa, keterkaitan satu sama lainnya apa. Ya, ini yang dirasakan dari tarikan thinking dan relating ya, people expertnya. Ditambah lagi beliau adalah didukung dengan strivingnya, fokus yang berwarna merah, jadi memang akan betah dengan katakanlah kalau ngomongin konsultasi mungkin atau proses yang sangat panjang itu beliau fokus dengan tujuannya yang ingin dicapai. Jadi begitu sudah menetapkan akan seperti ini, maka akan fokus pada tujuan tersebut. Kemudian didukung juga oleh WOO dan communication-nya. Jadi beliau insya Allah jadi individu yang
sangat ramah, sangat saya ngebayanginnya beliau ini sangat ramah, mengayomi, kemudian menenangkan ketika melakukan sesi konsultasi mungkin atau sesi konseling dengan orang lain untuk proses pengembangan diri orang lain tersebut. Nah, ini yang kita lihat dari peta bakat yang bersangkutan, ya. Nah, kita lihat juga memang di sini ada beberapa bakat terbatasnya ya. Ada learner, ada activator, achiever, input, maximizer, dan competition gitu. Jadi proses beliau untuk memajukan orang lain menggunakan bakat developernya gitu, untuk melihat orang lain maju, berkembang, bertumbuh gitu. Kemudian memahami orang lain dengan proses memahami perasaan. Perasaan tadi empatinya dipakai sangat kuat untuk bisa memahami apa yang dirasakan oleh orang lain gitu ya. Nah, coba kita lihat beberapa potensi kekuatan yang bisa dilakukan oleh yang bersangkutan untuk mendukung bakat yang dimiliki. Nah, terlihat ya teman-teman di sini ada caring, ada communicating, ada ideating, ada counseling, ada cooperating, guiding, relating, corresponding, presenting, entertaining, coaching, representing, writing, influencing. Jadi memang dari sini aja sudah kelihatan bahwa yang bersangkutan memang memilih karir sebagai individu yang akan fokus di pengembangan sumber daya manusia adalah salah satu pilihan yang sesuai dengan urutan bakat yang dimiliki, ya. Jadi tadi kalau di relating kita lihat memang di peta bakat kita lihat memang dia fokus di relating dan thinking, people expert. Kemudian dengan urutan bakat yang dimiliki, akhirnya keluar potensi kekuatan yang memang ternyata sangat sesuai dengan pilihannya sebagai individu yang berkarir di pengembangan manusia. Semoga bermanfaat review hari ini, dan bagi teman-teman yang masih bingung kira-kira seperti apa sih karirku di masa depan, yuk kita ngobrol bareng dan nanti kita akan diskusi mengenai seperti apa potensi dan bakat yang kita miliki. Sekian dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.